The Gen Halilintar Channel. Session kita hari ini adalah mengenal lebih dekat Fatimah Halilintar. Jadi kemarin waktu habis Umi bikin yang bongkar Fateh, banyak banget yang komen minta, "Ih, bongkar Fatim dong, bongkar Fatim dong, bongkar Fatim dong, bongkar Fatim dong." Waktu Umi hamil Fatim, Fatim lahir di klinik kita sendiri. Waktu itu, Why you talk to me? oh my god, kena tegur sama Katan. Sini liatin, kamu cut pakai apa sih? Show them your tools. Oh, cut. So setiap ibu gen buat kesalahan dia akan cut. Jadi kita pengen punya klinik sendiri, bikin klinik sendiri. Maka semenjak waktu itulah kita survei, search apa aja yang diperlukan untuk kita bisa mengoperasikan klinik sendiri ya. Termasuk juga kita mengadakan bidan, ada bidan kita sendiri. Kemudian peralatan-peralatan yang diperlukan untuk persalinan seperti tempat tidur bersalin, ya maternity bed, kemudian macam-macam lagi ya untuk yang diperlukan untuk melahirkan itu semua kita adakan. Ketika Fatim mau lahir yaitu 26 September, di klinik kita itu sedang masalah air. Akhirnya dipindahkanlah seluruh peralatan diperlukan untuk melahirkan, untuk persalinan dari klinik di seberang rumah ke rumah kita sendiri. Bukan saja Fatim itu lahir di klinik kita sendiri, bahkan lahir di rumah kita sendiri, lahir di kamar ibu gen sendiri. Tempat tidur melahirkan dipindahin ke kamar. Jadi semua peralatan-peralatan yang diperlukan semua dibawa ke kamar. Alhamdulillah banget persalinannya itu terjadi lancar ya. Tidak ada masalah ya. Insya Allah relatif mudah, walaupun tidak secepat dan semudah Fateh, tapi relatif mudah. Jadi setelah Fatim lahir, bermacam-macam yang terjadi ya, bermacam-macam ujian yang terjadi. Nah tidak heran ketika Fatim lahir, Pak Halilintar memberikan nama Siti Fatimah, sesuai dengan nama Putri Rasulullah. Jadi kan Putri Rasulullah itu, Siti Fatimah itu mengalami berbagai macam kesusahan dalam hidup. Nah rupanya Fatimah yang ini juga melalui berbagai kesusahan dalam hidup. Jadi ketika Fatim masih bayi itulah kami pindah keluar dari rumah. Kita pindah dari Sriwijaya ke Rempoha. Fatim masih bayi kan. Terus Pak Hali waktu itu mesti ada usaha di Malaysia. Jadi waktu itu Umi dengan 7 anak di Indonesia. Ya, jadi waktu itu kita keluar tuh Umi gendong Fatim pakai gendongan tuh kan, kemudian mesti urusan ini urusan itu, bawa Fatim tuh kemana-mana, terus bawa Sai karena Sai masih kecil kan waktu itu, kadang-kadang mesti bawa 3 sekali sama Iya, Sai sama Iya digandeng kiri kanan, kemudian Fatim digendong tuh kemana-mana tuh, kadang-kadang nggak ada kendaraan, jadi kita kadang naik bus, naik angkot kayak gitu, jadi ya rather tough gitu ya guys. Sampai akhirnya ketika kita pindah ke Malaysia, Fatim udah membesar deh ya, waktu itu sampai umur 3 tahun, dan Fatim juga sempat nggak bisa minum susu karena kita nggak bisa beli susu. Jadi Fatim kan bilang, "Mi mau susu," kata Umi. "Aduh sayang, susu lagi nggak ada." "Ya udah Mi, nggak apa-apa, teh aja," kata Fatim sambil tersenyum. Sebelah, Mami, I want milk. Waktu itu pakai bahasa Indonesia ya Fatim, teh aja. Terus, "Aduh sayang, teh juga nggak ada, teh lagi nggak habis." Oke, air putih aja. Gak apa-apa Mi, air putih aja. Nah Umi sempat hampir nangis tuh waktu itu Fatim begitu tabahnya, gak ada susu, gak apa-apa, mau teh gak ada juga airnya, mau air putih aja is fine. Baca deh di buku ya, di buku itu lengkap panjang lebarnya, buku itu Umi tulis dengan tangisan ya, bagaimana waktu itu sampai mau beli beras kadang juga gak ada, sampai kita mesti masang telepon, masang internet ke rumah-rumah, admin fee-nya yang masuk terus kita bisa buat beli beras, baru deh kita bisa masak nasi. Nah kayak gitu guys, karena menunggu commission itu kadang-kadang commission dari Telkom baru keluar 3 bulan kan, waktu itu kita agent untuk Telkom Malaysia, jadi pasang telepon, pasang internet segala macam kayak gitu. Walaupun dalam keadaan sulit, tapi Pak Halilintar tuh selalu mengajarkan kita tetap mesti berjiwa besar, bercita-cita besar. Di tangan kita menghandle berbagai macam proyek-proyek besar, tapi dalam keadaan kita untuk operasionalnya bukan saja zero, kadang-kadang minus. Begitulah pendidikan. Jadi hidup tidak selalu senang, ada kalanya kita waktu itu susah, tapi semua kesulitan itu dilalui dengan jiwa besar, cita-cita besar. Pak Halilintar bilang, tidak pernah malu kalau kita miskin, tapi malu kalau kita bikin dosa. Fatim terus membesar dan kita pun kemudian kembali pindah ke Indonesia ya. Dan kemudian anak terus bertambah ya sambil mengandung minum gandeng. Kemudian Fateh tadi sempat. Kalau Fatim yang paling lama abis Fatim lahir langsung tunggu 3 tahun. Nah, kan? jarak terjauh itu antara Fatim dengan Fateh itu 3 tahun. Jadi 3 tahun Fateh lahir itu adalah di Kuala Lumpur ya, Fateh lahir di Kuala Lumpur. Kemudian setelah itu antara Fateh dengan Muntas tuh 2 tahun setengah.
Jadi Mumtaz lahir sudah di Jakarta. Nah, jadi waktu itu kita kan no maid, no babysitter. Nah ya, cuma Fatim itu dia seneng ngasuh adik. Ya, dia seneng ngasuh, dia seneng ngajar. Makanya kita bilang Fatim itu adalah our impressive teacher. Nah, kenapa? Karena kayak Mumtaz itu, waktu Mumtaz umur 4 tahun, itu yang in charge adalah Fatim. Karena waktu itu Mumtaz hanya berbahasa Inggris, jadi Fatim lah yang membuat Mumtaz semakin bertambah vocabulary, semakin lancar berbahasa Inggris. Ya, lucu banget tuh di saat Mumtaz umur 4 tahun, Fatim kan umur 9 tahun. Cuma kan Fatim tuh size bodinya tuh mungil. Jadi dia kemana-mana sama Mumtaz, ngurusin Mumtaz makan, ngurusin Mumtaz cebok gitu ya. Dalam kondisi dua-duanya sama kecil dan mundar-mandir tuh bahasa Inggris. Jadi itu sering kali baik Bugen traveling dalam negeri maupun luar negeri, semua orang tuh videoin tuh Mumtaz sama Fatim. Bahkan banyak yang sampai nangis terharu terus bilang sama, I'm so impressed watching your daughter taking care of his brother katanya. Jadi dia terharu banget Fatim yang kecil ngurusin adiknya yang juga kecil gitu. Dengan telaten, dengan sabar. Nah itu sangat menginspire begitu banyak orang, begitu banyak ibu-ibu. Jadi semuanya itu berproses ya, dari keadaan susah sampai bangkit lagi. Itu cerita panjang lebarnya ada di buku Gen Halilintar yang ketiga. Nah di buku ini ya, kesebelasan Gen Halilintar, My Brother, My Builder, Malaysia, My Second Home. Fatim ini hobinya apa? Hobi kamu apa aja, Tim? Berenang, traveling, dan drawing. Ya, Fatim ini suka singing and dancing. Kamu suka lagu? Takjil dulu. Takjil itu menggerakkan berbuka. Fatim saking kita asik kita nggak tahu udah buka loh, Tim. Ya, buka dulu. Tapi kita ada bintang tamu loh guys, ada Pak Halilintar, the great father. Di apa dulu? Di batalin deh. Yuk. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Kurma dan air putih kan boleh. Ya. Thank you ya sayang. How sweet ya, Pali ingat kita lagi syuting, kita disuplai dengan air untuk berbuka. Karena menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Kita lanjut, sudah selesai. So, kamu paling suka musik apa, Tim? Ya, paling lebih suka musik pop, R&B. Dan lagu yang Fatim suka? Fatim setiap bulan ganti-ganti. Oke, tapi seputar pop dan R&B ya? Oke, how about movie? What kind of movie do you like? Guardian of Galaxy dan Baby Boss. Jadi kamu paling suka tuh jenis film apa? Genrenya? Lucu Comedy? dan sedih dan kayak tentang keluarga. Family. So Fatim ini suka komedi, drama, dan action ya guys. Wait, one more thing. Kamu mau nyanyi nggak? Fatim suaranya masih habis banget. Oh oke. So you want? Dari Koko. Menu kita datang lagi, Tim. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ali sama Bu Gen ini, walaupun sudah hampir 25 tahun, suka kalau minum tuh 1 gelas berdua. Kalau makan 1 piring berdua. Itu juga satu rasa kelanggengan. Tapi itu juga boleh di-share sama anak-anak. Itu tanda kasih sayang. Thank you, honey. Fatim mungkin mau ada pesan-pesan untuk Fatim Besties? Kata adik aku bilang jangan lupa sama Tuhan dan berbakti sama orang tua. Tuh kan, itu tandanya dia itu seorang teacher. Coba tuh, pesannya adalah pesan yang bagus. Oke, so apa lagi buat Fatim Bestie? Kamu mau kasih update apa? Nanti ada fan mail. Umi pernah terharu banget pas anniversary Umi. Jadi tiba-tiba Fatim itu menghadiahkan Umi sebuah kalung. Jadi kalung itu Pak Hali pasangin deh ke leher Umi. Nah, scene itu mengingatkan Umi kisah 23 tahun sebelumnya. Ya, karena waktu pas Umi baru nikah tuh Pak Hali juga masangin kalung di leher Umi. Jadi waktu Fatim ngasih kalung tuh langsung teringat kejadian 23 tahun yang lalu. Tepat di hari anniversary. Waktu itu Umi nangis karena Fatim so sweet. Yang lebih sweetnya tuh kenapa? Karena kalung itu Fatim beli dari tabungan Fatim. Terus kan kurang guys. You know what did she do? Dia nawarin jasa mencuci sepatu kakak-kakak dan abangnya. Waktu itu dia masih umur berapa? 10 tahun. Jadi dia cuciin sepatu abang, sepatu kakaknya. Terus nanti mereka ngasih tip karena tahu Fatim lagi ngumpulin buat ngasih kado ke Uminya. Jadi akhirnya setelah itu dikumpulin deh itu, terus dia beliin kalung. So many sweet story sebenarnya tentang Fatim dan juga tentang anak-anak yang lain. Jadi pastikan selalu ikuti bongkar-bongkaran all the Gen Halilintar. So this is the end of our video. Thank you Fatim udah bersama-sama kita. Dan jangan lupa sekali lagi like, comment, share, and subscribe
The Gen Halintar channel, Fatimah Halintar channel. and see you on our next video. Bye-bye!